Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Ini saya ngapalin dulu. Yang terhormat Bapak Ketua Bidang 6, Bapak Agung Putra. Selamat pagi. Bahagia sekali ternyata Pak Agung ini doyan banget sama gelato ya. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan nanti apa yang saya bagikan ini lebih bermanfaat gitu ya, karena banyak yang suka ini dengan gelato. Sebenarnya latar belakang saya bukan masak-memasak, malah tadi sudah sempat dibacakan Mbak Isma, latar belakang saya pemetaan. Jadi malang melintang waktu saya kerja di Jakarta itu bidang pemetaan, nggak ada hubungannya dengan makanan. Perhatian saya pribadi, kemudian mengajak teman-teman komunitas adalah karena maraknya makanan-makanan kekinian itu seringkali tidak memperhatikan segi kesehatannya. Jadi kadang-kadang kurang alami atau kadang-kadang ditambah zat-zat aditif yang kebetulan untuk bagi orang-orang yang sakit, saya pernah sakit dulu, itu adalah hal yang merugikan bagi tubuh yang sudah sakit, sudah terlanjur sakit. Kemudian banyak anak-anak juga yang sering mengalami sakit, ternyata memang ada alergi di makanan tersebut. Nah, saya dengan komunitas kami sama-sama mengangkat makanan sehat alami. Jadi kita sebanyak mungkin bagian dari bahan makanan itu adalah alami. Nah, salah satu di antaranya memang kita perhatiannya ke gelato, karena gelato itu benar-benar kekinian ya, booming sekali gitu. Tapi ada yang mungkin terlalu manis, mungkin Pak Agung ya yang suka makan gelato. Ketika kita makan, ini kok manis sekali gitu. Gimana caranya ya kalau misalnya kita makan gelato tapi yang nggak terlalu manis. Kemudian ada lagi kendala lain, misalnya bahannya dimakan tapi anak-anak jadi batuk gitu ya. Kenapa gitu? Mungkin ada bahan yang alergi. Nah, ini di sini kalau misalnya teman-teman semua ya, Bapak Ibu bisa membuat gelato sendiri. Mungkin memang teksturnya tidak bisa menyamai yang beli di kedai ya, di restoran ya. Tapi paling tidak ketika kita makan itu aman gitu. Karena basisnya adalah bahan-bahannya semuanya yang alami. Saya mungkin langsung saja ini banyak, saya sudah tahu bahwa beberapa minggu ini banyak sekali teman-teman yang kepingin sekali membuat gelato seperti apa. Saya mulai saja sharing sebentar. Jangan dikasih dulu. Oke. Nah, ini gambar gelato ini memang yang semuanya homemade ya. Semuanya homemade. Ada gelato coklat. Ini coklatnya juga dari bahan alami ya, coklatnya dari biji coklat. Jadi kita buat sendiri juga coklat dari biji coklat yang memang nanti bisa juga kalau misalnya teman-teman ada yang mau belajar coklat. Kemudian ada gelato strawberry, ini warna merahnya juga dari strawberry. Kemudian gelato basic dengan topping preserve ya, topping selai itu juga bisa dibuat. Kemudian gelato sayur, gelato jamu dan lain-lain. Nah, ini nanti kita sambil berjalan sambil kita belajar lagi. Nah, di sini memang saya coba buka, tadi Pak Agung juga sebutkan, saya coba buka yang saya pernah tahu bagaimana caranya membuat gelato sendiri di rumah. Ini banyak sekali manfaatnya. Alhamdulillah saya bisa berbagi di acara Kagama.
Nah, di sini ya sebenarnya apa itu gelato? Tadi sedikit disinggung oleh Pak Agung tadi. Pak Agung banyak sekali pengetahuannya. Gelato itu memang berasal dari bahasa Itali. Nah, apa namanya istilah gelato berasal dari bahasa Itali, yaitu artinya beku. Nah, tadi Pak Agung sudah menyinggung bahwa gelato itu berkembang di Eropa, sementara ice cream itu berkembangnya di Amerika. Memang ciri khasnya gelato adalah yang makanan-makanan dari Eropa. Tapi perkembangan zaman akhirnya hampir semua negara tahu gelato gitu ya. Sebelumnya mungkin es krim, taunya es krim gitu ya. Tapi sekarang sudah banyak sekali yang paham gelato. Nah, gelato itu sendiri rasanya creamy karena komposisinya adalah susu dan krim. Kemudian nanti banyak rasa-rasa tadi Mbak Isma sudah sebutkan, rasa jahe, serai, ada rasa rendang, ada rasa pang. Yang paling sering diminati adalah rasa buah-buahan. Nah, di sini sejarahnya dulu. Ini sedikit aja kita bicara tentang sejarahnya supaya tahu latar belakangnya. Sebenarnya gelato dengan ice cream itu bersaudara. Jadi asal usulnya itu pertamanya itu memang awal-awalnya itu memang sama ya. Jadi di awal-awal Masehi itu negara-negara yang memiliki salju itu mencampurkan salju itu dengan pemanis ya, waktu itu belum ada gula, jadi madu kemudian buah-buahan dicampur dan mereka suka waktu itu di zaman Kaisar Nero. Kemudian berlangsung lagi di sekitar tahun 2000-an Masehi itu ada Kaisar Cina yang mencampurkan salju esnya itu dengan susu sapi sehingga rasanya lebih creamy gitu. Kemudian berlangsung itu pastinya pada saat itu es dengan rasa ini berkembangnya di negara-negara yang punya 4 musim atau dekat-dekat dengan kutub sehingga karena dia berbasis dessert yang dingin ya, yang es gitu. Kemudian berlangsung sampai ketika di abad ke-15 itu ada keluarga di Italia, keluarga terpandang namanya keluarga Medici, itu membuat lomba bagaimana membuat dessert yang disukai oleh orang banyak gitu ya. Dibuatlah yang pemenang lombanya itu dibuatlah dessert dari es serut yang dicampur dengan buah-buahan. Nah, dessert yang hasil lomba ini ternyata menjadi satu menu yang diminta oleh keluarga terpandang di gelato itu untuk menjamu tamunya yang dari Spanyol, Raja Spanyol. Dan kemudian ada kita sebutnya Bernardo Bontalenti. Nah, di sini Bernardo membuat gelato. Ini di sini ada gambarnya Bernardo Bontalenti. Ini penemu gelato. Dan ternyata rasanya yang creamy, kemudian manis dan rasa buah-buahan yang enak ya, yang segar gitu, diminati oleh bukan cuma hanya dengan kalangan orang-orang yang kaya, raja terpandang, bukan hanya itu, ternyata banyak sekali yang suka, termasuk diantaranya masyarakat kebanyakan. Jadi di Italia itu mulai dijual ya, diedarkan dengan sepeda gitu ya, dengan sepeda. Dan ini pada akhirnya berkembang bukan hanya di Eropa, tapi juga kebetulan memang kita waktu itu ada dengan Belanda, itu juga dibawa dan diadaptasi di Indonesia. Kita mengadaptasinya karena kita waktu itu tidak mengenal susu, jadi kita mengadaptasinya jadi es dung-dung itu, es puter. Dan karena Indonesia itu memang bukan negara musim dingin, sehingga ada caranya untuk membuat es dongdongnya itu nanti kita adaptasi. Jadi cara membuatnya itu nanti kita pakai untuk membuat gelato yang tanpa mesin ya. Sampai hari ini
istilahnya Mbak Isma tadi menjamur, jadi banyak sekali restoran-restoran yang karena mungkin gelato ini rasanya segar, manis, enak gitu ya. Jadi banyak sekali orang yang suka sehingga banyak sekali resto-resto yang buka dan itu sampai antri, membelinya sampai antri gitu ya. Kemudian di Indonesia sendiri juga begitu, banyak sekali yang kepingin. Nah, sekarang sebelum saya masuk ke gelatonya sendiri, tadi sudah disinggung-singgung antara gelato dengan ice cream, apa sih bedanya gitu. Ternyata Pak Agung pinter sekali nih ya. Es krim ini sebelumnya ini memang kita tidak terlalu gelato di Indonesia tidak terlalu populer. Yang kita makan adalah es krim tadi. Memang es krim itu harus dingin sekali sehingga ketika kita makan itu kadang-kadang kalau yang sakit giginya ngilu itu susah untuk kita makan karena memang harus disajikan dalam kondisi sangat dingin. Karena kalau tidak dingin langsung meleleh dia kurang stabil. Kemudian rasanya kurang kuat karena es krim itu lebih banyak creamy-nya, lebih banyak lemaknya, lemak susunya, sehingga karena dibuat dari kepala susu ya, dari whipped cream, sehingga rasa-rasanya tadi yang tadi mau dimasukkan jahe, mau dimasukkan jamu, mau dimasukkan rendang, mau dimasukkan buah-buahan itu tertutup oleh rasa yang lebih dominan ke creamy-nya tadi. Dan lagi pula kalau untuk ini saya pelan-pelan aja ya ngomongnya ya. Kalau untuk yang diet itu es krim itu nggak boleh karena mengandung lemak susu itu lemak jenuh dan kemudian harus banyak telurnya karena dia harus lembut kokoh dan satu lagi untuk es krim itu harus pakai gula tebu pasir sehingga bentuk teksturnya itu kokoh. Jadi gula pasir itu kalau didinginkan, kalau dimasukkan ke dalam freezer itu dia semacam seperti kayak penguat gitu ya, kayak fondasi gitu. Jadi penguatnya. Kalau nggak dikasih gula pasir itu es krimnya nggak bisa terbentuk sehingga dia jadinya lumer gitu. Jadi ini yang suka es krim coba hati-hati ya, kandungan gulanya tinggi sekali dan nggak bisa diganti dengan gula-gula pengganti. Yang untuk yang diet itu nggak boleh makan es krim. Nah, bagaimana dengan gelato? Ternyata gelato itu kadang-kadang memang ada yang membuat gelato tanpa telur. Tapi memang nanti kita belajar ya bagaimana apa fungsinya telur. Tapi memang bisa tanpa telur. Kemudian sedikit lemak. Lalu rasanya gelato adalah padat, jadi memang dia karena dia tidak mengembang, jadi dia tidak mengandung lemak yang banyak dan tidak mengembang sehingga rasanya lebih padat. Kemudian tapi kalau dimakan tetap lembut. Jadi ini ada cirinya sendiri nih gelato itu. Jadi lembut tapi padat. Dan suhunya tidak terlalu dingin ya. Jadi memang masih beku tapi tidak terlalu dingin sehingga kalau misalnya kita nikmati itu di lidah itu tidak terlalu menggigit gitu. Jadi bukan tidak terlalu terasa ngilu gitu ya. Jadi memang lebih mudah, lebih enak untuk dikunyah dan sebagainya itu gelato. Dan lagi pula satu hal lagi, gelato itu tidak terlalu manis pun juga dia tetap gelato. Jadi kalau tadi es krim itu harus manis dan mengandung gula untuk sebagai pengokoh bentuknya, sementara kalau gelato ada beberapa teman yang pelaku rendah gula itu juga bisa membuat gelato yang tanpa gula. Oke, sebentar. Ini saya mau bicara dulu tentang alasan mengapa membuat gelato sendiri di rumah. Saya pribadi membuat gelato, bermacam-macam gelato itu awal-awalnya sama seperti Pak Agung tadi itu, suka sekali ke restoran gelato dan di situ banyak sekali pilihannya. Kadang-kadang kita bingung memilih gelato. Nah, kalau misalnya kita sering-sering makan di restoran,
harganya lumayan gitu ya. Bagaimana caranya supaya kita membuat dengan cara yang lebih murah, tapi juga sehat, dan ternyata mudah kalau misalnya tahu caranya. Jadi ini kita buka hari ini bagaimana caranya membuat gelato. Dan ini memang betul-betul sangat murah kalau misalnya bisa membuat gelato sendiri di rumah. Bahan pembuat gelato, yang pertama memang susu. Susu nabati, susu hewan itu bisa dipakai, kemudian gula karena memang ciri khasnya gelato adalah rasa manis, Kemudian di sini nanti ada bahan emulsifier yang bisa kita pilih adalah bahan emulsifier yang alami. Kemudian juga ada bahan pengental. Bahan pengental karena memang ciri khasnya gelato itu padat gitu ya. Jadi memang kita buat sedikit lebih kental. Kemudian ada perasa alami. Nah, perasa alami ini tadi sudah disebutkan, misalnya mau rasa jahe berarti alaminya jahe. Itu kita bisa gunakan perasa alami adalah ketika memang kita buat sendiri. Jadi benar-benar kita tahu apa sih perasanya. Jadi bukan perasa yang aditif ya, yang hanya rasa gitu. Kemudian seperti misalnya saya sering sekali membuat gelato rasa coklat yang dibuat dari biji coklat asli. Jadi memang betul-betul bukan coklat yang beli di ini ya, dark cooking itu ya, bukan beli di toko. Nah, di sini kita coba bahas satu persatu bahan pembuat gelato. Ini penting ya, bahan pembuat gelato karena kita memang rasanya creamy. Memang kita buatnya dengan memakai susu. Tapi jangan khawatir, bagi teman-teman yang tidak mengkonsumsi susu hewan, itu juga bisa memilih menggunakan susu nabati. Atau misalnya mau membuat gelato jamu, mungkin kalau misalnya terasa susunya dari susu hewan, jadinya nanti kurang matching gitu ya, kurang matching. Jadi bisa menggunakan susu kacang-kacangan. Jadi rasanya lebih matching untuk gelato jamu atau gelato jahe atau yang lain-lain, atau gelato yang rasa tradisional itu bisa juga menggunakan susu nabati. Misalnya gelato jamu tapi pakainya susu kelapa santan, maksud saya santan, itu juga bisa. Atau misalnya nanti mau membuat gelato cola gitu kan, tidak perlu pakai susu hewan tapi bisa juga menggunakan susu dari santan. Demikian. Nah, di sini rasa creamy-nya, karena memang gelato itu ciri khasnya adalah creamy, itu biasanya memang menggunakan kepala susu. Jadi kepala susu itu ada yang kita sebut whipping cream, atau mungkin bisa juga dengan, saya biasanya menggantikannya dengan yogurt ya, dengan yogurt atau dengan kefir, karena di sini poinnya adalah kita membuat gelato yang lebih sehat. Jadi sehingga krimnya itu nanti saya takut gemuk, jadi saya menggunakan yogurt yang mengandung probiotik, kemudian atau dengan kefir, memang rasanya asam tapi masih bisa dipadu-padankan dengan rasa segarnya buah-buahan. Jadi saya pakai krimnya itu yang penggantinya, bukan whipped cream tapi penggantinya. Kemudian kalau krimnya yang nabati, yang memang tidak mengkonsumsi susu hewan, krimnya nabati itu bisa berupa santan kental, jadi yang diambil sarinya, atau bisa juga menggunakan santan kental yang kemasan dari pabrik, itu juga cukup untuk jadi pengental krimnya gelato. Atau mungkin buah-buahan yang rasanya lebih creamy, misalnya apokat, pisang, atau buah-buahan yang sudah dipisah jusnya, jadi menggunakan buah-buahan ampasnya ya. Kita bukan ampas tapi memang itu buah-buahan yang sudah dipisah dari sarinya. Jadi apapun itu bisa kita pakai untuk menjadi bahan gelato alami. Kemudian emulsifier. Nah, di sini ciri khasnya gelato adalah rasanya yang ini ya, yang padat tapi lembut.
Nah, lembutnya itu memang ada bahan untuk pembentukan lembutnya gelato, sehingga menjadi adonannya itu tidak keras. Jadi kalau misalnya ya kita membuat apa namanya es sirup gitu ya, es sirup kita masukkan ke kulkas, kalau misalnya sudah beku itu pasti susah untuk disendok gitu. Jadi keras sekali, jadi bentuknya seperti es gitu ya, seperti batu gitu. Nah, itu dipakai memang bahan pembuat gelato adalah pelembut, harus ada bahan pelembutnya. Nah, di sini sebutnya emulsifier. Emulsifier apa yang alami? Nah, ini di sini salah satunya adalah saya menggunakan kuning telur, karena di dalamnya kuning telur itu ada bahan namanya lecitin. Lecitin yang alami di kuning telurnya. Ini lecitin ini memang melembutkan adonan. Mungkin kalau yang sering membuat kue itu tahu bahwa apa namanya kuning telur itu memang menjadi pelembut adonan. Nah, tapi ada juga yang mungkin vegan gitu ya, yang vegan yang tidak atau alergi telur itu juga bisa diganti dengan kacang-kacangan. Jadi kacang-kacangan misalnya saya juga pernah membuat gelato dengan susu nabati menggunakan bumbu kacang untuk rujak pengantin misalnya. Nah, itu juga bisa dipakai tanpa telur, kita menggunakan kacang tanah atau kacang mete. Itu bisa dipakai juga sebagai emulsifier. Jadi kita menghindari bahan aditif yang selain alami. Mungkin ada teman-teman yang biasa membuat kue, ada beberapa bahan aditif sebagai emulsifier, itu kita coba kita hindari dan kita menggunakannya yang alami. Kemudian ciri khasnya gelato lainnya adalah manis, rasa manis. Nah, di sini bisa kita pakai gula. Ada berbagai macam gula yang kita tahu ya, Nah, tapi di sini gelato tidak menggunakan gula pasir. Tidak menggunakan gula pasir tebu ya, karena itu adalah disakarida yang kalau kita simpan di dalam kulkas, itu di dalam freezer, dibekukan, itu nanti malah justru menjadi keras gelatonya, sehingga kita menggunakan pemanis yang alternatif lain selain gula pasir. Misalnya saya pakai gula singkong, gula cair singkong, itu bisa dipakai karena dia monosakarida, indeks glikemiknya lebih rendah, sehingga ketika disimpan di dalam freezer, dibekukan, itu dia tidak mengeras. Kemudian madu itu juga monosakarida, kemudian bisa juga pakai gula dextrose itu ya, gula halus yang di gula icing sugar itu juga bisa dipakai. Jadi memang bisa tanpa gula. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang diet tidak makan gula yang manis, itu bisa juga pakai gula diet yang sebagai alternatif itu. Jadi tanpa gula pun gelato ini bisa juga dibuat. Beda dengan es krim tadi, kalau tidak pakai gula pasir dia tidak punya pengokoh. Sementara kalau gelato karena teksturnya padat nggak ada masalah kalau misalnya kita buat gelato tanpa gula yang ini ya, yang mengandung glukosa ya. Ini dia. Kemudian selain itu, nah di sini ada bahan pengental. Sebenarnya bahan pengental gelato ini memang dibutuhkan ya untuk membuat gelato. Sebenarnya bahan pengental gelato itu banyak sekali pilihannya, baik yang alami maupun yang tidak alami. Kebanyakan memang ya kalau misalnya melihat di YouTube yang beredar itu membuat gelato itu ada yang pakai ada yang pakai mungkin tepung maizena, kemudian tepung kanji gitu ya. Tapi kita nggak usah pakai itu karena memang kita pingin gelato ini teksturnya lebih baik dan juga tidak mengandung banyak kalori, karena kalau menggunakan tepung-tepung tadi otomatis kalorinya akan naik juga gitu. Nah, kemudian sebenarnya sedikit saja adonan gelato itu bisa menggunakan pektin misalnya, kemudian atau gam, santan gam, guar gam gitu ya, kerop, kemudian juga ada glukomanan. Itu pemakaiannya hanya sedikit. Jadi kalau misalnya tidak seperti kalau misalnya kita menggunakan tepung kanji atau tepung maizena, itu kita menggunakannya
banyak sendok makan gitu ya. Sementara kalau yang pakai pektin atau pakai glukomanan itu cukup perbandingannya sedikit sekali, 1 sendok teh untuk 1 liter susu atau 1 sampai 2 sendok teh tepung glukomanan dengan susunya. Kemudian saya di sini pilihannya adalah menggunakan tepung glukomanan. Nah, ini di sini tepung glukomanan itu ternyata sedang marak, sedang naik daun. Kebetulan memang di UGM sendiri di Fakultas Teknologi Pertanian itu sedang digalakkan pertanian glukomanan untuk dijadikan pertanian porang untuk dijadikan tepung glukomanan. Nah, ternyata memang punya kelebihan. Nah, di sini saya mengangkat glukomanan menjadi salah satu bahan pembuat gelato adalah karena pertama tepung ini tidak mengandung kalori. Jadi untuk diet yang rendah kalori itu aman sekali dipakai. Kemudian yang kedua, ternyata karena rendah kalori itu tepung glukomanan ini justru relatif lebih mengawetkan bahannya. Tadi Pak Agung juga sudah mengutarakan bahwa karena gelato ini bahannya alami, jadi relatif lebih tidak tahan, tidak awet gitu ya, tidak seperti es krim yang bisa dibekukan lama kemudian awet lama gitu ya. Sementara kalau gelato itu harus segera habis. Tapi dengan adanya kita menggunakan tepung glukomanan ini, gelatonya menjadi lebih awet dan juga teksturnya yang tidak mudah lumer. Jadi itu sudah dibuat sudah dibuat penelitiannya di UGM. Ternyata memang tepung glukomanan ini punya banyak sekali kelebihan. Jadi saya memilih untuk menggunakan tepung glukomanan ini sebagai salah satu bahan pembuat gelato yang alami. Kita lanjut ya. Nah, ini di sini dia. Alat dan bahannya. Saya menggunakan kuning telur. Saya menggunakan kuning telur ya. Jadi saya buat ini memang yang bukan untuk yang vegan. Saya menggunakan kuning telur, kemudian memakai susu skim karena memang pengen diet, jadi saya pakai susu skim. Kemudian saya krimnya menggunakan curd-nya yogurt. Jadi yogurt yang sudah ditiris, jadi sudah dipisahkan whey-nya, airnya, cairannya, sehingga saya mendapatkan yogurt yang memang sudah kental sekali. Kemudian saya menggunakan selai preserve yang saya buat sendiri. Preserve ini benar-benar terbuat dari buah. Jadi tanpa ada yang lain-lain, buah asli tanpa air, tanpa perasa. Jadi benar-benar rasa buah. Sehingga nanti gelatonya menjadi lebih premium ya, lebih spesial. Kemudian saya menggunakan tepung glukomanan yang seperti tadi yang sudah saya jelaskan tadi. Alatnya, nah di sini ternyata kalau kita membeli alat pemutar es krim itu lumayan harganya. Harganya nggak murah ya, lumayan, dan terutama kalau yang memang untuk yang yang memang tanpa freon, ya, yang dengan freon ya, tanpa wadah pendingin itu juga harganya di atas 3 juta. Nah, di sini saya mengajak teman-teman yang tidak punya alat tersebut, alat pemutar es krim, itu bisa membuat gelato juga gitu ya. Jadi tidak perlu harus mempunyai alasan, saya tidak punya alatnya gitu. Ini saya kasih tipsnya supaya bisa membuat gelato tanpa membeli alat yang cukup mahal. Yang dibutuhkan adalah alat mixer sebagai pengocok telur, nanti juga menjadi pengocok gelatonya. Kemudian saya menggunakan juga baskom, ada 2 baskom. Jadi ada 1 baskom yang lebih besar, kemudian nanti ada di dalamnya ada isinya lagi baskom atau panci mangkok stainless ya, mangkok dari logam. Kemudian yang paling penting adalah untuk membuat gelato di Indonesia adalah freezer. Karena kalau tidak punya freezer, tidak punya alat pembeku, gelatonya di Indonesia tidak bisa terjadi. Karena di Indonesia ini udaranya sangat panas, sehingga tidak mungkin kita punya salju gitu ya. Kalau di negara 4 musim mungkin kita bisa pakai salju gitu ya. Tapi kalau Indonesia tidak bisa. Jadi memang alat yang paling penting adalah freezer itu tadi. Oke, saya lanjut lagi ya.
Nah, di sini alat modifikasinya tadi. Kalau pemutar es krim itu memang butuh satu tempat, satu wadah yang memang dia dingin. Jadi memang dibutuhkan wadah dinginnya. Nah, kita bisa buat sendiri. Jadi kita modifikasi pakai alat-alat yang ada di dapur. Misalnya baskom agak besar gitu ya, yang muat masuk ke dalam freezer. Kemudian saya pakai panci atau mangkok stainless, saya masukkan dan saya beri pemberat. Pemberatnya adalah air yang diikat di dalam plastik yang kemudian jadi pemberat sehingga nanti mangkok yang sebelah dalamnya akan turun lebih rendah daripada permukaan air yang di dalam baskom yang pertama. Nah, ini di sini nanti akan kita pakai sebagai alat untuk membuat gelato. Nah, di sini salah satu rahasianya. Nah, sebenarnya memang inti dari kegiatan membuat gelato itu bukan hanya membuat adonannya, tapi adalah proses ketika adonan itu berputar sambil dibekukan. Nah, di sini adalah inti dari cirinya membuat gelato ini namanya kerning. Jadi pengadukan atau pengocokan yang dilakukan sambil dibekukan. Nah, di sini proses membuat gelato diaduk sambil dibekukan itu maksudnya adalah tidak terbentuk, menghindari kristal es yang terbentuk di adonannya ketika membeku. Jadi kalau misalnya kita bekukan tanpa pengadukan, cuma hanya dimasukkan saja ke dalam freezer, itu nanti kristal esnya itu terbentuk sehingga kalau dimakan itu lebih keras, kemudian atos ya kalau bahasa Jawanya itu, dan juga krenyes-krenyes gitu. Jadi ada terbentuk kristal-kristal esnya gitu. Nah, kalau misalnya kita aduk sambil dibekukan, itu kristal esnya tidak terbentuk sehingga ketika di sendok itu lembut gitu, padat tapi lembut. Jadi itu cirinya gelato. Dan cara membuatnya adalah pengadukan sambil dibekukan. Nah, di sini salah satu tipsnya, rahasianya saya buka caranya dengan membuat alat pemutar sambil dibekukan. Jadi tanpa alat itu kita bisa membuat gelato ya. Nah, di sini persiapannya tadi sudah saya sebutkan, pakai baskom, kemudian diisi air. Saya biasanya memberi air yang di baskom itu dengan garam krosok supaya nanti titik lelehnya itu perlahan. Jadi dia naiknya perlahan sehingga tetap awet dinginnya. Kemudian saya beri lagi baskom di dalamnya dan diberi pemberat dengan jangan tanpa plastik ya, karena nanti harus diambil itu plastik airnya itu. Nah, ini nanti kita lihat dari videonya. Oke, mungkin ini cara membuat presentasi pendahuluannya. Sekarang saya coba tayangkan videonya. Sebentar, saya stop share. Oke, sebelum masuk ke sesi pertanyaan, saya lanjut dulu dengan cara membuatnya. Yang Ayu dia dulu. Oke, ini cara membuatnya. Tadi kita sudah siapkan semuanya, bahan-bahannya, kemudian alatnya. Kemudian kocok kuning telur sampai pucat, kemudian ditambah susu, bergantian dengan ditambah tepung glukomanan. Kemudian untuk membuat tepung glukomanan ini menjadi lebih kental dan juga kuning telurnya ini bakteri salmonellanya ini nanti mati. Jadi kita panaskan dulu sebentar. Kemudian adonan susunya kita tuang ke dalam mangkok yang tadi sudah disiapkan beku tadi.
Jadi yang sudah disiapkan beku di dalam freezer semalaman dan membeku, itu nanti kita masukkan ke dalam mangkoknya. Nah, kemudian nah ini nanti sesudah itu dibekukan. Adonannya dibekukan, ketika dia sudah beku, mulai diaduk. Jadi dikeluarkan dari freezer, kita aduk, kemudian nanti dikeluarkan lagi, kita aduk lagi. Jadi seperti itu nanti ininya. Nah, ini dia. Ini dikeluarkan, kemudian kita aduk. Aduknya bisa pakai sendok. Kemudian nanti kalau sudah mulai mengembang, mulai membeku lebih banyak, itu nanti bisa diaduk pakai mixer yang kecepatannya rendah saja. Nah, ini kita aduk, kemudian dilakukan juga pengadukan dengan, nah ini masih pengadukan dengan sendok atau spatula. Nah, di sini prosesnya, ketika kita mengaduk gelato ini, kristal es yang ada di dalam gelato ini tidak terbentuk. Jadi dengan proses pengadukan itu kristalnya ikut teraduk gitu, ikut tercampur. Nah, ini mulai saya kocok pakai mixer, diaduk dengan mixer. Nah, ini dia sudah, ini setelah diaduk dengan mixer, masukkan lagi ke freezer ya. Kemudian ini sudah mulai, ini menjadi lebih banyak karena saya tambah dengan curd-nya yogurt sebagai krimnya, kemudian juga ditambah preserve. Jadi makin lama makin banyak gitu ya adonannya. Nah, ini mulai diaduk dan makin lama makin mengembang. Dan ini menjadi lembut. Nah, ketika sudah mengembang seperti ini, mulai bisa ditaruh di wadah dan dibekukan sebentar. Karena memang gelato itu tidak harus beku sampai dingin sekali seperti es krim. Jadi dibekukan sebentar, hanya 1 jam gitu. Nah, ini di sini hasilnya gelatonya. Oke, saya coba lebih detail untuk proses kerningnya ya. Saya ini. Oke. Ini video yang kedua adalah proses pengadukan gelato itu tadi. Proses kerningnya. Nah, ini sebenarnya ini modifikasi dari alat yang seperti ini, yang seperti saya tunjukkan ini. Nah, alat yang saya tunjukkan ini adalah alat mesin yang memang khusus untuk pemutar adonan es krim atau gelato. Jadi ini seperti mixer, kemudian di bawahnya itu ada mangkok yang memang sebelumnya dibekukan dulu. Jadi pinggirannya mangkok itu memang cairan yang memang pembeku blue ice ya kalau saya sebut ya. Jadi memang dia dingin sekali. Itu dimasukkan ke dalam freezer, kemudian nanti ketika mau dipakai dikeluarkan dan ini bisa dijadikan bisa dipakai untuk sebagai pemutar gelatonya tadi. Nah, tapi kita tidak perlu menggunakan alat yang mungkin kalau misalnya hanya rumah tangga gitu ya. Jadi tidak perlu harus menggunakan alat yang mahal atau misalnya mau beli tidak beli sekarang gitu. Nah, itu memang ini. Nah, ini dia. Alat ini bisa dimodifikasi dengan kita membuat sendiri. Caranya menggunakan baskom yang diberi garam, kemudian juga es biar cepat dingin ya, dikasih es batu, diaduk-aduk, kemudian diberi mangkok yang sudah diberi pemberat. Nah, seperti ini. Nah, ini kemudian lalu dimasukkan ke dalam freezer sehingga nanti membeku airnya dan wadahnya bisa dipakai untuk membuat gelato tadi. Nah, ini setelah tadi adonan sudah jadi, tadi ya kuning telur diaduk, kemudian tambah susu, kemudian susu dan tepung glukomanan sebagai pengental, kemudian dimasak sebentar, hanya sebentar saja, tidak perlu sampai mendidih, hanya sebentar, kemudian didinginkan sebentar, masukkan ke dalam wadah mangkoknya tadi itu. Nanti setelah sudah dingin, nah baskom berisi es ini juga membuat
adonan menjadi lebih dingin di suhu ruang. Kemudian ketika kita masukkan ke dalam freezer, tidak merusak freezernya karena adonannya tidak panas lagi, tapi sudah mendingin, sudah menjadi dingin dan masuk ke dalam freezer. Nah, ini prosesnya adalah dibekukan dulu, mungkin sekitar 1 jam gitu ya, 1 jam atau 2 jam, sampai nanti adonannya ini menjadi lebih beku dan kemudian bisa diaduk seperti ini. Nah, ini mengadukannya, kerningnya udah mulai berjalan, udah mulai kita lakukan prosesnya, diaduk-aduk. Ini sudah diberi tambahan ya, sudah diberi tambahan buah, atau misalnya nanti ada diberi krimnya, krim yogurt atau kefir, itu sudah mulai dimasukkan ketika adonannya ini sudah mulai membeku. Dan untuk adonan coklat juga begitu, juga dimasukkan sebelumnya agar menjadi lebih. Nah, nanti setelah beberapa kali proses, ada simpan, kemudian diaduk, disimpan beku lagi, diaduk lagi. Nanti adonannya jadi seperti ini. Jadi, nah, kalau udah seperti ini nanti kalau misalnya sudah mulai dimasukkan dalam kemasan gelato itu sudah jadi es krim, sudah jadi gelato maksud saya. Sudah jadi gelato yang sudah bisa di ini. Nah, ini sekali lagi di mixer lagi, diaduk lagi, kemudian baru dimasukkan ke dalam wadah itu tadi. Nah, itu sudah jadi gelatonya. Seperti itu. Ya, ini memang istimewa. Gelato itu dengan cara sederhana yang bisa kita buat sendiri di rumah, dan ininya yang alami ya, yang jelas nanti rasanya, kemudian manisnya, kemudian bahan-bahan alaminya itu tergantung kita, kebutuhan kita. Jadi kita butuhnya yang sukanya yang manis atau tidak manis, atau dari buah atau dari herbal gitu ya, itu bisa dipilih. Atau mungkin cukup dulu penjelasan saya. Saya kembalikan ke Mbak Isma. Bila ada pertanyaan, mungkin nanti bisa dijelaskan pada saat sesi pertanyaan, Mbak Isma. Oke,